Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita bertemu di kajian kitab At-Tibyan pertemuan yang kedua. Kita akan bahas bab 2 dan bab 3. Bab 2 fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima. Mengutamakan qiraah dan qari atas yang lain. Sabataan Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, dari Abi Mas'ud Al-Ansari qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummu, hendaklah yang menjadi imam al-qauma terhadap suatu kaum, aqra'uhum yang paling baik bacaan mereka li kitabillahi ta'ala, terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita memilih imam, maka pilihlah imam yang bacaannya paling baik. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, kanal qurra, para qurra ashabu majlisi Umar radhiyallahu an. Jadi majelisnya Umar itu isinya adalah para qurra. Wa musyawaratuhu, dan dewan syariahnya. Para qurra itu menjadi dewan syariahnya di majelisnya Umar. Kahaulan kanu, baik mereka yang usianya sudah tua, ausyubbanan, atau mereka yang masih muda. Jadi kalau qurra, para pembaca Quran yang bacaannya bagus-bagus itu, baik tua maupun muda, mereka berada di dalam satu majelisnya Umar. Wa'lam, dan ketahuilah, annal madhab as-sahih al-mukhtar, pendapat sahih yang dipilih, alladzi alaihi, yang terhadapnya man ya'tamidu minal ulama, yang digunakan oleh para ulama, diyakini para ulama, anna qiraatul Quran, bahwa membaca Al-Quran itu afdalu minat tasbih, lebih utama dari membaca tasbih wa tahlili, dan tahlil wa ghairihima, dan yang lain, minal azkar, dari zikir-zikir yang lain. Wa qad tadhaharat al-adillah ala dzalik, dan dalil yang menunjukkan tentang itu sangat banyak. Jadi Al-Quran dibanding tasbih, tahlil, dan zikir-zikir yang lain, itu Al-Quran lebih afdol. Tapi bukan berarti kita nggak boleh zikir, Qurannya dulu baru yang lain dilakukan. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran karena kita melakukan yang lain. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bab yang ketiga. Al-babus salis fi ikrami ahlil Quran, memuliakan ahlul Quran. Wan nahyi, dan larangan an idzaihim, dari menyakiti ahlul Quran. Jadi bab ini menjelaskan tentang anjuran untuk memuliakan ahlul Quran dan anjuran untuk tidak menyakiti ahlul Quran. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man, barang siapa, yu'azzim, memuliakan, sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya memuliakan sya'airallah, min taqwal qulub, dari hati yang takwa, dari isi hati takwa. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, berarti hatinya berisi takwa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 30, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man, barang siapa, yu'azzim hurumatillahi, memuliakan yang dimuliakan Allah, fahuwa khairun lah, maka yang demikian itu akan baik bagi orang yang ikut memuliakan tadi, inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika memuliakan atau yu'azzim sya'airullah atau hurumatillah itu di sisi Allah, itulah yang terbaik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wahfid janahaka, rendahkanlah dirimu.
rendah diri itu bukan terus nggak pede ya, tapi janganlah sombong. Wahfid janahaka, rendahkanlah dirimu, liman, terhadap orang, ittaba'aka, yang mengikutimu Muhammad, minal mukminin, dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau sesama terhadap orang yang mukmin itu kita nggak boleh sombong, tapi kita harus tawadhu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina, dan orang-orang yang yu'dzunal mu'minin, yang menyakiti orang mukmin, wal mu'minat, dan mukmin perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada salah yang mereka lakukan, faqad ihtamalu, maka mereka itu benar-benar akan menanggung buhtanan wa ismam mubina, nanggung dosa yang sangat jelas. Jadi memang kalau sesama mukmin tadi perintah di ayat atasnya, rendahkanlah dirimu, artinya nggak boleh sombong gitu ya, kita rendah, tawaduk terhadap orang mukmin. Kemudian yang kedua, kalau ada orang mukmin itu jangan disakiti tanpa ada kesalahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga benar-benar sesama mukmin itu akan sesuai hadisnya Nabi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara, tidak saling menyakiti. Bahkan kalau yang satu sakit, yang satu ikut merasakan. Dan wafil babi, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari yang tadi di bab kedua, dan Ibnu Abbas yang dua hadis di depan tadi akan dijelaskan di bab yang ketiga ini, akan ditambahkan. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala itu ikrami disyaibatil muslim, memuliakan disyaibah itu yang sudah punya uban, berarti orang tua. Termasuk min ijlalillahi ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala itu berarti kita memuliakan orang yang lebih tua dan beliau muslim. Jadi orang muslim yang sudah tua itu harus kita muliakan. Kemudian wahamilal Quran, dan para penghafal Al-Quran, ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Jadi kita muliakan dengan tidak berlebihan, tetapi juga enggak kita muliakan sama sekali. Wa ikro mudis sultan, dan memuliakan para pemimpin al-muqsiti yang adil. Jadi hadis ini menjelaskan kita ketika memuliakan orang muslim yang sudah tua, kita muliakan penghafal Quran, dan kita muliakan pemimpin yang adil, maka itu bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita muliakan hambanya, kita muliakan juga Allah ta'ala, dan pastinya kita akan dapat pahala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, amarona Rasulullah memerintahkan kepada kami, an-nuzilan nas, hendaklah kami menempatkan manusia manazilahum, sesuai tempatnya. Jadi enggak kita yang masih muda tapi sok-sok tua gitu ya, sama orang tua enggak sopan, ngomongnya kayak adiknya, seperti itu. Hadis Aisyah ini menjelaskan kalau beliau diperintahkan Rasulullah untuk menempatkan orang sesuai tempatnya. Kalau anak kecil ya jangan dianggap tua, disuruhnya sampai berlebihan yang anaknya enggak paham, atau disuruh melakukan pekerjaan orang dewasa. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rasulaini min qatlai Uhud. Jadi hari itu Rasulullah akan menguburkan dua orang laki-laki yang syahid terbunuh di medan perang Uhud. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyuhuma aksar, mana di antara dua lelaki ini akhdan lil Quran, yang hafal Al-Quran. Fa in usyira ila ahadihima, maka ketika ditunjukkan ke salah satu dari dua orang laki-laki, qaddamahu fil lahad, maka didahulukan masuk liang lahat. Jadi ketika akan ngubur dua orang sekaligus bareng, yang didahulukan adalah yang hafal Al-Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qol, sesungguhnya Allah azza wa jalla bersabda, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adza, barang siapa menyakiti li waliyan, waliku, faqad adzantuhu, maka aku izinkan kepadanya bil harbi, dengan perang. Artinya dilarang menyakiti wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di Sahihain annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, man shollas subah, barang siapa sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu bisyai'in min dhimmati, fala yatlubannakum, maka Allah tidak minta kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, min dhimmati, dari tanggungannya. Jadi salat subuh itu Allah memberi zimmah, ditanggung gitu ya. Artinya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sholat subuh, apalagi sholat subuhnya tepat waktu, yang bapak-bapak di masjid gitu ya. Tapi jaminan dari Allah itu Allah nggak minta apa-apa. Kalau misalnya kita jaminkan suatu barang kemana gitu ya, biasanya kan kita ngasih barang dulu kan, ngasih sesuatu baru dijamin. Nah kalau Allah jamin hambanya, Allah nggak minta apa-apa itu. Wa anil imamain al-jalilain, dari dua imam yang mulia, yaitu Imam Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, qala, keduanya berkata, illam yakunil ulama, jika ulama itu bukan auliyaullahi, bukan wali-wali Allah, falaisa lillahi wali, maka Allah nggak punya wali di dunia ini. Jadi menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang dimaksud wali yang Allah larang untuk disakiti itu berarti adalah para ulama. Karena illam yakunil ulama auliyaullahi falaisa lillahi wali, kalau ulama itu bukan wali Allah, maka Allah nggak punya wali. Wa qala al-Imam al-Hafiz Abul Qasim bin Asakir radhiyallahu an, Imam Hafidz Abul Qasim berkata, ya'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, waffaqanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, wa iyyaka, dan kepadamu, lima ridhatihi, dengan ridhonya, wa ja'alna, dan semoga Allah menjadikan kita mimman, termasuk golongan orang yang yakhsyahu, takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama, sesungguhnya dagingnya para ulama, bukan daging dari hewannya ya. Daging itu di tubuh ulama itu kan ada daging, kulit, tulang gitu ya. Nah dagingnya para ulama itu masmumah, beracun. Wa adatullah, dan kebiasaan Allah fi hattaki astarin
muntaqasihim ma'lumah. Jadi kebiasaannya ketika kita menyakiti para ulama, maka Allah akan membuka aib orang yang menyakiti. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bis salbi. Ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bi mautil qalb. Dan sesungguhnya orang yang menggunakan lisannya untuk menyakiti para ulama, Allah akan mengujinya. Ibtalahu Allah Ta'ala, Allah akan mengujinya qabla mautihi, sebelum kematian jasadnya, bi mautil qalbi, dengan mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Falyahdhar, maka hendaklah engkau takut alladzina yukhalifuna, orang-orang yang menyalahi atau melanggar an amrihi, dari perintah Allah, antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Ini surah An-Nur 63 ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang melanggar perintah Allah, kalau mereka ditimpa fitnah atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ini benar-benar ya, artinya ketika kita muliakan Allah, kita muliakan ulama Allah, kita muliakan ahlul Quran, maka insya Allah berkahnya yang akan Allah berikan sangat banyak. Sebaliknya ketika kita langgar, lisan kita gunakan untuk menyakiti mereka, maka nanti walaupun yang kita sakiti nggak membalas, tapi Allah yang membalas. Maka di surah An-Nur Allah ingatkan, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menjadi motivasi kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih rajin melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, sehingga Allah yang akan menjaga kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.